Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Edi Endrawan, NIM 0480721144. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yaitu praktik CMD. Berikut ini adalah soal-soal dari tugas 2. Kebetulan untuk perintah-perintahnya sudah saya rangkum dalam satu file ini berdasarkan petunjuk dari tugas 2. Langsung saja kita buka CMD. Perintah yang pertama yaitu cd. Perintah ini digunakan untuk pindah direktori, misalnya cd download. Direktori kerja kita sekarang berada di download. Yang kedua yaitu cls. Singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. CLS. Semua tulisan tadi langsung terhapus. Yang ketiga cls / tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls. Ya. Clear the screen. Lanjut ke nomor 4, dir / tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Seperti itu tampilannya. Sekarang kita coba dir / a. Ini untuk menampilkan isi dari direktori tempat kita kerja. Misalnya pada video ini di direktori download. Lanjut ke nomor 5, ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Tampilannya seperti ini. Lanjut ke ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Seperti ini tampilannya. Yang ketujuh, ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah, tampilannya seperti ini dan contoh penggunaannya seperti ini. Lanjut ke nomor 8, ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong.
Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DCSP server. Coba kita jalankan. Ya, seperti itu tampilannya, maka internet akan mati sejenak, sebentar lagi akan kembali. Ya, seperti itu. Yang ke-9 yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DCSP. Ya, di sini tidak dapat berjalan karena sudah terkoneksi. Lanjut ke nomor 11, ipconfig/register DNS. Nomor 10 ya. DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Tampilannya seperti ini ya. Lanjut ke nomor 11, ipconfig/DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, tampilannya seperti itu. Lanjut ke nomor 12. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Coba kita enter. Seperti itu tampilannya. Yang ke-13 yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespons dengan mengirimkan pesan reply. Sebaliknya, jika komputer yang dituju dalam keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa request timeout atau destination unreachable. Sekarang kita coba ping alamat IP dari router. Seperti itu tampilannya. Berarti host yang dituju dalam keadaan nyala. Coba kita seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke perintah nomor 14 yaitu netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ya, tampilannya seperti itu.
Kita lanjut ke perintah nomor 15. Press. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Di sini terdapat beberapa opsi untuk seperti ini tampilannya untuk perintah nomor 15. Lanjut ke perintah nomor 16, yaitu set ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Ping juga mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trace add. Seperti ini tampilannya. Lanjut ke perintah nomor 17. Jadi DNS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Seperti itu tampilannya. Kita lanjut ke perintah nomor 18, nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Tampilannya seperti itu. Lanjut ke nomor 19, route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Ya, seperti ini tampilannya dari perintah nomor 19, yaitu route. Lanjut ke yang terakhir, yaitu net. Fungsi untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Tampilannya seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.